Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-bazilina anfusihim linaili syara'il Islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihil azizil hakim. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam ta'zim takrim tahiyatul Islam. Panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sempat terutama. Dalam kesempatan ini Allah memilih kita dengan keikhlasan kita. Kita diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nasib yang baik, dalam posisi yang hebat, dikarenakan tidak seluruh kebanyakan orang diberikan nasib baik, diberikan keadaan yang sempurna. Semuanya sudah ditakdirkan, sudah digariskan untuk berada dalam posisi masing-masing dengan takdir masing-masing, dengan keadaan masing-masing. Sehingga ada orang yang dikasih hidayah oleh Allah dengan taufik hidayatul adyan wasyara'i. Hidayah pun terbagi berapa? Ada hidayatul hawas, ada hidayatul akli, ada hidayatul ghorizi, ada hidayatul adyan wasyara'i. Sebetulnya sih pada umumnya manusia sudah diberi hidayah, sudah diberi petunjuk, sudah dikasih arahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dikasih akal sempurna itu sudah merupakan suatu hidayah. Tetapi kenapa tidak sampai kepada taufik? Setelah diberikan petunjuk oleh Allah, terus Allah menolong, sehingga yang dinamakan hidayatul adyan wasyara'i atau hidayatul taufik, petunjuk. Setelah mendapat petunjuk, terus ditolong oleh Allah untuk diberikan dalam posisi petunjuk itu. Posisi akal untuk memilih nurun ruhaniyun al-mufarriqu bainal haq wal batil, cahaya yang bangsa ruhani yang bakal mampu bisa memilih mana yang baik dan mana yang jelek, mana hak, mana batil, mana sempurna, mana tidak sempurna, mana selamat, mana celaka. Seperti pada subuh ini kan, menurut nafsu mah lebih baik pulang tidur, atau ada kepentingan yang lain yang tidak terlalu penting sih. Tetapi akal yang sempurna kita
Gunakan dikarenakan Allah juga memberikan pertolongan kepada kita untuk duduk sejenak sampai syuruk, mana ada makanan lagi. Alhamdulillah, itu pertolongan Allah. Tidak semuanya orang tertolong, padahal tadi 3 saf untuk sholat, melaksanakan sholat berjamaah, yang tersisa cuma 1 saf. Itulah yang dipilih oleh Allah. Kita jangan iri juga kepada orang yang tidak hadir. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dikarenakan ini pengeras suara sampai ke rumah-rumah kedengaran. Tuh sampai ke Reni Jai, sampai kemana tuh kedengaran di suara pengeras. Ada yang banyak yang ngaji di pengajian, yang di rumah yang ngomen kepada Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz pengajiannya. Oh ternyata di luar banyak yang ngaji. Alhamdulillah. Dengan berbagai alasan, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia yang mampu mengevaluasi amal. Yang menjadi tema dalam bahasan pagi hari yang cerah ceria ini adalah mengevaluasi amal. Bahkan di email-email kedepannya bersyukur atas segala karunia nikmat yang diberikan oleh Allah. Dikarenakan mengevaluasi amal itu termasuk dari bagian syukur nikmat. Kenapa harus mengevaluasi amal? Alasannya amal kita harus dievaluasi dikarenakan berbagai alasan. Yang pertama, kalau setan terus-terusan menggoda kita, mengganggu kita untuk supaya amal kita gagal, untuk supaya amal kita tidak sah, kenapa kita harus diam? Kita sebaliknya harus memperjuangkan amal kita sempurna, amal kita baik, amal kita sah menurut fikih, amal kita makbul menurut ilmu tasawuf. Setan terus-terusan menggunjing, mengganggu kita, menggoda kita untuk supaya amal kita gagal. Kenapa kita tidak berjuang untuk supaya amal kita baik, diterima oleh Allah gitu. Dan juga kalau kita mau naik kelas, itu pasti ada ulangan, pasti ada ujian, pasti ada ulangan pasti. Itu evaluasi untuk meningkatkan kualitas amal kita, untuk meningkatkan kualitas supaya lebih baik. Dan harus ada tim yang mengevaluasinya. Yang mengevaluasi amal kita adalah ilmu. Kalau amal kita tidak dievaluasi dengan ilmu, gagal. Dikarenakan ada orang yang merasakan bahwa kita atau siapapun sudah merasa sempurna, sudah merasa hebat, padahal gagal menurut ilmu, padahal tidak tepat menurut aturan. Saya juga sudah bisa sholat mau berlatih dari sejak dulu, dari sejak anak-anak, masa sekarang sudah tua masih susah sholat? Betul. Makanya semakin tua sholatnya semakin kenceng, dikarenakan berlatih dari sejak dulu. Apa betul? Semakin tua sholatnya semakin kenceng, semakin cepat gitu. Ruku, kalau lagi ruku mah santai, cuma nggak ada tumanina, tek, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, lambat ke bawahnya, Allahu Akbar, datang ke bawahnya, tak, cuma tak, nggak ada tertibnya.
gerakannya telat, tapi setelah sampai ke tempat ruku nggak tahu baca subhanallah, nggak tahu kagak. Sampai sujud nggak tahu baca subhanallah atau enggak. Kadang-kadang nggak nyampe lagi. Rukunya nggak tamat, nggak sampai sempurna 90 derajat. Kadang-kadang sujudnya juga umpamanya kopiahnya juga nggak nyentuh, jidatnya nggak nyentuh. Itu yang harus mendeteksi atau yang harus mengevaluasi amal kita itu adalah ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang bermaksud untuk supaya bahagia di dunia dengan ilmu. Man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang bermaksud berkehendak atau mau selamat di akhirat harus dengan ilmu. Begitupun keduanya, man aradal akhirah wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang mau bahagia dunia akhirat ya dengan ilmu. Jadi tanpa ilmu kita tidak akan sukses. Koreksi namanya evaluasi. Dari semenjak kita keluar dari rumah, sudahkah kita langkah-langkah kita ini dievaluasi? Begitu keluar dari rumah, apakah langkah kita seenaknya? Begitu keluar dari rumah nggak baca apa-apa? Tadi berangkat ke masjid ini, baca apa? Ada kadang-kadang yang nggak baca apa-apa, padahal harus baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu kan? Alhamdulillah, terima kasih kalau yang sudah baca begitu datang, begitu mau melangkah turun dari rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan langkah kaki kita, dari semenjak melangkah dari langkah pertama dengan langkah kaki kanan, diisi dengan tasbih, tahmid, takbir, diisi dengan zikir kepada Allah. Begitulah masuk di pintu masjid, berdiri sejenak dengan mau melangkahkan kaki kanan, baik dari pintu gerbang dari sana, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Begitu masuk ke pintu kedua juga dibaca lagi, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, disambut oleh para malaikat, didoain, diamin oleh para malaikat. Begitu datang di masjid, duduk sejenak, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Atau sebelumnya langsung baca, itu datang ke masjid, masuk di masjid, sudah punya wudu, sudah sempurna, langsung kita sholat tahiyatul masjid, sholat sunat tahiyatul masjid rakaatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Setelah beres sholat sunat tahiyatul masjid, duduk sebentar sambil membaca niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Niat saya duduk di masjid ini, terus sholat syukrul wudu, dikarenakan masih ada kesempatan, bahkan masih ada kesempatan untuk sholat tahajud, bahkan untuk kesempatan sholat hajat, bahkan umpama ada kesempatan dikarenakan datang ke masjidnya sebelum jam 4, jam 3, jam 2 sudah datang ke masjid. Hebat. Begitu di masjid duduk, baca-baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus dideteksi wudu kita, dideteksi sholat kita. Benarkah wudu kita tadi? Tepat menurut aturan fikih, tepat menurut aturan syariat, sah atau tidak menurut fikih? Dikarenakan kalau makbul mah namanya diterima, dikarenakan syarat itu ada dua, ada syarat sah dan ada syarat makbul. Syarat sah menurut fikih mah sah baik,
Wudu dengan air hasil mencuri juga sah. Tetapi kalau menurut ilmu tasawuf, wudu dengan air yang digasap, airnya menggasap dari air orang, ada keran di pinggir rumah orang, gak minta izin, gak minta apa, wudu maunya kita di sana, sah wudunya menurut fikih mah. Tetapi kalau tidak minta diridhokan kepada orang yang punya air di sana, itu tidak diterima. Mau berangkat ke rumah di sana, di rumah, mau berangkat ke masjid dari rumah ada sendal orang dibawa atau ada kopiah orang dipakai, orang lain maksudnya, yang bukan milik kita dipakai, itu sudah syarat makbulnya sudah enggak ada, tidak akan diterima sholatnya. Atau kita makan minum yang haram, bakal menghalangi tentang diterima sholat ibadah kita, diterima ibadah kita. Dari mulai yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, yang digunakan oleh kita harus halal, harus bersih, baru itu makbul, diterima oleh Allah ibadahnya. Apabila yang kita pakai, yang kita makan, yang kita gunakan itu ada sedikit pun, setetes pun haram, tidak diterima. Sudahkah deteksi amal kita? Sudahkah dikoreksi, dideteksi, dievaluasi amal kita sampai sejauh itu? Subhanallah, kadang-kadang kita memakan sembarang makan, minum sembarang minum, memakai pakaian sembarang pakai pakaian, menggunakan barang sesuatu, main sahabat baik itu kalah istilahnya. Nauzubillahi min dzalik. Ketika sholat dari mulai takbiratul ihram, hadirlah hati kita, khusyukkah kita dalam sholat? Sementara yang dibaca di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr yang menjadi tolok ukur firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Interaksi atuh. Kan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Jadi yang mau dibaca ini ayat Allah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqu, kamu harus takut, kamu harus takwa kepada Allah. Wal tanzur, dan hendaklah kamu membayangkan, memikirkan, nafsun, pada dirimu, maqaddamat lighadin, apa yang bakal terjadi di hari esok, apa yang bakal terjadi setelah hari ini, esok, besok, lusa dan seterusnya, bahkan hari akhirat. Yang dimaksud di sini adalah hari akhirat.
Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Takwa itu adalah imtisalu awamirillahi wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Singkat sih, singkat, tapi sulit sekali untuk melakukannya. Takwa itu adalah melakukan segala perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi segala apa perintah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu takwa. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah itu maha mendeteksi kepada semua amal yang kau lakukan. Isinya, maksudnya itu sebatas terjemah. Dalam kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat selighad, apa yang bakal terjadi hari esok setelah kita dipertemukan dari mulai alam barzakh, alam kubur. Selamatkah kita masuk ke alam barzakh? Begitu awal-awal menghembuskan nyawa terakhir, diterimakah iman Islam kita? Kenakah dengan janji Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Mampukah, bisakah, atau bagaimanakah kita begitu dicabut nyawa, mampukah kita mengucapkan la ilaha illallah? Untuk pembelajaran kita menyaksikan orang-orang yang mau meninggal, itu harus dipakai pelajaran. Makanya sangat dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang ketika terjadi menyaksikan orang yang meninggal malah ketawa-ketawa. Sedang melayat, sedang menjajab ke kuburan, malah ketawa-ketawa, hahaha, ya Allah. Gak berpikir bahwa dia bakal mati. Setelah mati bakal ada perhitungan, selamatkah atau celakakah, bakal disiksa atau selamat di alam barzakh. Sebetulnya sudah bisa dibaca kita akan selamat atau celaka di alam barzakh dengan amal kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, prediksilah, kalkulasikan amal-amal kita yang telah kita lakukan. Lebih baik lebih banyak amal soleh kita atau lebih banyak amal salah kita? Sudah kebaca, pasti sudah dibaca oleh kita atau harus dibaca oleh kita. Ada amalul birri, amal baik, ada amal soleh, amal soleh. Tidak seluruh amal baik itu soleh. Tidak selalu amal berbuat baik itu menjadi amal soleh. Tetapi yang disebut amal soleh pasti baik. Masuk ke masjid, begitu masuk ke masjid dibaca doa Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, tapi assalamualaikum. Masuk ke masjid ini kepada orang nih, di masjid lebih banyak orang, baca salam assalamualaikum, baik atau enggak? Baik kan, tapi sebetulnya itu nggak tepat. Nggak usah baca salam seperti masuk
ke apa? Dikarenakan di masjid ini ada yang sedang sholat, ada yang sedang apa, yang sedang wiridan. Gak usah kita baca salam masuk ke masjid. Baca salam mah kalau pribadi-pribadi kalau kita mau bersalaman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana kalau orang yang sedang sholat kita baca salamnya berisik, nggak berisikin orang sholat kan malah dosa. Baca Al-Quran pun kalau sedang ada sholat malah haram baca Qurannya. Jadi tidak selalu amal baik itu soleh. Baca Al-Quran kan baik, tetapi kalau mengganggu orang sholat jadi haram, nggak boleh baca Qurannya. Makanya ketika sholat kita, tetangga kita dengan sholat, kiri kanan kita, jangan keras-keras bacaan kita mengganggu orang lain. Cukup dengan bacaan sendiri, tapi jangan diem juga, harus ngunyem ininya, mulutnya harus dibaca. Dikarenakan banyak itu rukun bacaan. Sholat malah enggak baca. Pinter dia mah sholatnya dalam hati. Sah enggak sholatnya dalam hati, bacaannya? Tidak sah, sayang. Allahu Akbar. Bahkan enggak kedengaran Allahu Akbarnya, yang kelihatan cuma bergerak. Tidak dibaca Allahu Akbar, ini mulutnya diam, ini gerak. Gerak ini sunat Allahu Akbar ini, tapi yang wajibnya itu Allahu Akbarnya. Walaupun nggak digerakkan tangan, Allahu Akbar cukup. Menggerakkan tangan sunat. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Asal jangan ke sini, Allahu Akbar itu nggak ada. Kalau ada kita lihat orang yang sholat Allahu Akbar, kasih tahu nggak ada dari sananya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bawa ini Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Untuk menyimpan tangan mau di sini silakan, itu mah sunat. Jangan diprotes. Asal jangan di sini nyimpennya nggak ada. Atau malah di bawah di sini. Imam Syafi'i yang sangat sinegar tengah istilahnya. Allah. Imam Syafi'i. Dalam segala hal itu Imam Syafi'i selalu pertengahan gitu. Ini seimbang kan, ini tuh kan segini. Gak terlalu ke bawah, gak terlalu ke atas. Itu untuk mendeteksi amal itu dengan ilmu. Untuk mengevaluasi amal itu dengan ilmu. Tidak seenaknya dewe. Teu sakahoyong nyalira. Tidak semaunya diri sendiri. Saya mah enaknya begini. Setelah i'tidal, setelah sujud, subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang tangan ke bawah, ada yang disimpan lagi di sini. Silakan, nggak apa-apa. Di dalam sunat mah jangan sampai banyak komentar menyalahkan orang lain. Bagaimana betahnya di dalam melakukan sholat sunat mah, di dalam melakukan pasunatan mah. Tetapi dalam prinsip seperti melakukan mendeteksi segala kewajiban, yang rukun-rukun, yang fardu-fardu itu penting. Seperti dalam rukun sholat ada rukun kolbi, rukun hati yaitu niat. Ada rukun fi'li, ada rukun pekerjaan, ada rukun kauli, ada rukun ucapan.
bacaan. Itu kan terpisah. Ada yang bersatu antara rukun kolbi dan rukun fi'li, hati. Begitu di awal niat pada dalam hati. Membaca usolli mas sunat, sholli fardhu subhi rakaataini, itu mah nggak dibaca juga nggak apa-apa. Yang penting mah dari takbiratul ihram dengan niat dalam hati, Allahu Akbar, niat dalam hati itulah bacakan. Sholat subuh 2 rakaat berjamaah, jadi makmum atau jadi imam, Allahu Akbar. Itu mah bareng antara rukun kolbi dan rukun fi'li, rukun qauli, bareng 3 itu mah. Rukun hati, rukun ucapan, dan rukun pekerjaan, bareng itu mah 3 di awal takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dimakruhkan jangan sambil merem, dimakruhkan jangan sambil melotot, terlalu melotot, makruh. Dimakruhkan jangan sambil tengah, jangan sambil merunduk, terlalu merunduk, pertengahan. Ban ini diseimbang, pandangan mata ke bawah, deteksi dari mulai takbiratul ihram sholat kita, ruku kita. Ruku itu kan harus berapa derajat? Ruku berapa derajat? 90 derajat, nyekon, nyiku. Jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah. Ini kan dari sini juga udah apa? Udah lurus. Allah, lurus terus ke bawah, Allahu Akbar. Tuh. Jangan sampai ngulapes gak ke bawah, jangan. Atau terlalu ke atas, gini. Yang kena, yang tepat itu pun bagaimana kondisi badannya. Ada yang mungkuk punggungnya, kalau yang mungkuk punggungnya kan umpamanya begini punggungnya. Itu kan keadaan dirinya kurang, tidak seperti orang lain umpamanya. Ada yang ngulapes ke bawah, begitu. Itu kan udah ukurannya, udah ada ukurannya ini. Ruku, dalam sujud sama. Sujud kan ini harus lurus. Pahanya harus lurus. Kalau sujud berapa derajat? 100. Sujud berapa derajat? Hah? Itu paha ini harus lempeng, harus lurus. Paha ini harus ukurannya paha lurus. Maaf, dikarenakan namanya evaluasi, mendeteksi, jangan-jangan kita sholat sudah begitu lama masih ada yang salah, bahkan harus minta dikoreksi sama orang lain. Coba nih lihat nih, ruku saya sudah benar apa belum? Begitu harus ditanya sama orang, bahwa ruku itu harus 90 derajat, nyikon gitu, nyiku harus. Bahkan dalam hadis mah sampai kalau nyimpen bajan, kalau nyimpen gelas di atas punggung jangan sampai jatuh. Berarti harus rata gitu. Nyimpen gelas di atas punggung, nyimpen bajan di atas punggung jangan sampai jatuh. Berarti tidak boleh miring, tidak boleh terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas. Saking apanya? Saking harus. Wah, itu mah Ustadz masalah fikih.
kurang sedikit mah nggak bisa. Itu baru syarat sah, belum syarat makbul. Itu baru syarat sah, baru menurut aturan fikih syarat sah sholat. Sah rukunya kalau tepat menurut aturan ruku yang sebenarnya. Sah sujudnya kalau sujudnya tepat menurut aturan bagaimana sujud yang benar. Tuh. Belum lebih jauhnya syarat makbul, syarat diterima. Nah itu pun ada kriterianya untuk syarat untuk diterima ataupun tidak. Di antaranya harus bersih. Kalau mau sholat harus wudhu dulu. Kalau sholat tidak wudhu tidak bakal diterima. Berarti wudhunya harus sah, harus benar dari wudhunya. Bahkan ukuran khusyuk di dalam sholat itu bagaimana ukuran khusyuk ketika wudhu. Hadis sahih. Ketika kita wudhu harus khusyuk. Bagaimana khusyuknya dalam wudhu? Khusyuk di dalam wudhu itu kan untuk ibadah itu harus kumpul 3. Harus tauhid, harus syariat, harus hakikat, harus tarekat, harus syariat. Antara hakikat, tarekat dan syariat itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Fikih, tauhid, fikih dan tasawuf itu satu rangkai yang tidak bisa dipisah. Wudu harus tepat menurut hakikat. Hakikat wudu itu harus bagaimana? Pokoknya kesimpulan dalam ibadah mah kita tidak boleh ngaku-ngaku kita bisa apa-apa, tetapi semuanya itu hanyalah kehendak Allah. Kita wudu itu adalah kita bisa wudu itu dibisakan wudu oleh Allah, dimampukan kita sholat oleh Allah, dimampukan kita duduk bersama ini oleh Allah. Segala-galanya jangan ngaku-ngaku. Ini kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, jadi menurut hakikat, ibadah menurut hakikat itu semuanya kehendak Allah, dibisakan oleh Allah. Untuk wudu, untuk sholat. Makanya ada doanya, alhamdulillahilladzi, begitu membasuh tangan dengan air, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Memuji kepada Allah menjadikan air ini untuk alat bersuci. Jadi Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menjadikan air ini untuk alat bersuci. Jadi tauhid mah Allah dulu, kepada Allah dulu. Memang Allah dulu, segala-galanya kan Allah. Jangan kemana-mana dulu. Itu dalam ibadah apapun Allah dulu. Akidah kita ini kepada Allah dulu. Hati kita ini Allah dulu. Yang membisahkan kita apa-apa itu Allah. Itu tauhid. Atau hakikat. Hakikat itu adalah tauhid. Terus syariat, tarekat itu tasawuf. Tarekat itu adalah perjalanan atau metode, cara. Cara syariat, syariat itu adalah tata cara untuk bagaimana membasuh muka, aturannya dari mana batasnya, batas mana ke mana. Jangan seenaknya, tetapi ada aturannya. Termasuk aturan air. Air itu jangan isrof, jangan berlebihan dengan air banyak. Mumpung air banyak, dibuka kerannya sebesar-besaran. Cukup sedikit.
Jangan berlebihan, itu namanya israf, musrifin. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai pada orang yang berlebihan. Secukupnya. Karena kerannya besar, sebesar itu di keran masih itu gede-gede airnya besar. Cukup secukupnya untuk apa? Untuk wudu, diukur. Was. Israf, berlebihan. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Secukupnya. Ini dari mulai berkumur 1, 2, 3 kali. Bahkan kalau sudah cukup mah walaupun 1 kali cukup sudah. Umpamanya membasuh tangan sudah beres dengan satu basuhan. Sudah cukup 1 juga. Cuma keutamaan ada yang lebih sempurna, lebih utama. Yang kedua, yang ketiga, kalau merasa belum puas. Kalau merasa sudah puas mah 1 basuhan pun kalau merasa sudah puas sudah cukup sudah. Apalagi lagi kurang air. Sebetulnya wudhu dengan air 1 gelas pun kalau kita bisa ngatur mah bisa cukup itu dengan 1 gelas aqua. Bisa cukup itu wudhu. Jangan jadi alasan gak ada air. Padahal mah punya untuk wudhu untuk 1 gelas. Dikarenakan untuk keparduan saja yang dipilih secara pardunya. Membasuh muka, membasuh 2 tangan dengan cukup, terus mengusap kepala, terus kaki, asal walatra cukup dengan botol aqua, bukan 1 botol, 1 gelas aqua bisa cukup itu wudhu, asal benar-benar kita bisa untuk melakukannya bisa. Itu aturan seperti itu. Tidak boleh berlebihan. Itu dideteksi dari wudhu. Sholat bisa diterima. Kehusuan sholat itu tergantung bagaimana wudhu. Menurut ketasawufan itu ada hakikat, ada tarekat, ada syariat. Tarekatnya apa? Tarekatnya itu adalah berimbas dari wudhu, dari sholat itu berimbas, berakibat baik. Membasuh wajah itu adalah membasuh segala apa yang terdiri, yang berada pada wajah kita, yang jelek-jelek dibasuh. Dari mulai penglihatan mata, penghirupan hidung, dari mulai omongan lisan itu semuanya dibersihkan. Ku basuh wajahku, ku bersihkan segala penglihatan, penghirup dan pengucapanku. Ku basuh tanganku, ku bersihkan segala pekerjaanku, yang jelek-jelek dibersihkan. Membasuh kaki, membasuh segala akhlak kejelekan dari langkah-langkah itu secara tasawuf. Ya. Membasuh telinga sunat, tidak rukun. Membasuh telinga itu membasuh daripada pendengaran yang jelek. Itu secara tinjauan tasawuf. Kalau tasawuf mah atau tindak lanjut daripada perbuatan yang wajib-wajib, yang rukun-rukunnya itu. Sehingga pada akhirnya wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan sampai terbukti seperti orang-orang yang lupa kepada Allah terus kamu sendiri melupakan diri sendiri. Ulaika humul fasikun, itulah orang-orang yang fasik. Orang yang salah. Kenapa? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Nih, dengerin. Tidak akan sama
penghuni surga dan penghuni neraka. Bagaimana penghuni surga? Ulaika humul faizun. Penghuni surga mah itu semuanya bakal bahagia. Itu kan harapan kita. Ini selanjutnya dari surah Al-Hasyr ayat 18, 19, 20 sampai 21. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah, dan seterusnya. Sehingga menjadi amal perilaku kita yang mengingat akan akhirat itu insya Allah bakal lulus. Kalau beramal kita tidak ingat kepada akhirat bakal gagal. Itu. Tuh ke-22-nya huwallazi la ilaha illahu, tauhid. Alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Ya Allah Maha mengetahui apa yang gaib dan apa yang zahir. Huwar rahmanur rahim. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi amal zahir, amal batin kita dideteksi, dievaluasi, dibersihkan untuk supaya mendapat kualitas yang hebat. Supaya menjadi ranking 1 di dalam nilai menurut pandangan Allah. Biarkan pandangan manusia mah, tapi menurut pandangan Allah. Jangan mau ditilai oleh makhluk. Wah hebat pakaiannya, hebat sholatnya. Mau dikatakan getol ibadahnya, enggak. Tapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan bukti syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Bahkan menggarisbawahi atau mau ditambah, dikarenakan pada pagi ini syukuran cucunya Abah Ibrahim, anaknya Nurul, namanya Yusuf, dia habis di khitan. Itu dalam bukti syukur keluarga Abah Ibrahim, imam kita. Mohon doanya untuk Yusuf, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, disehatkan zahir dan batinnya, dan juga anak yang sesuai harapan orang tuanya, bisa membawa ke arah-arah keselamatan, membawa kebahagiaan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang harus diluruskan. Sudah disunat belum? Sunat itu bukan berarti sunat lawan dari fardu. Fardu, sunat, makruh, bukan. Tapi sunat sebetulnya khitan itu wajib. Di khitan itu wajib. Hukumnya khitan itu bukan sunat, tapi wajib. Ada bahasa sudah disunat belum? Sunat itu bukan sunat bahasa Arab, tapi sudah disopak, disundat. Jadi kan ini kulubnya disundat, disopak, dibersihkan, dikarenakan di kulub itu tempat bersarangnya najis, tempat diamnya najis. Jadi dibuang tempat diamnya najis, itu kan kulub bungkusnya itu dibuang, itu itunya kulubnya, sehingga pada akhirnya keluar nggak ada bungkusnya, itunya disundat. Itu bukan berarti artinya sunat. Di khitan itu hukumnya
menurut Islam itu wajib. Kalau yang tidak dihitan, bila boleh enggak apa-apanya kalau bisa membersihkan setiap wudhu, setiap apa untuk menjaga mengeluarkan najis, tapi madarat itu tetap lebih selamat disundat, disopak itunya kulupnya. Ya, jadi sunat itu ada yang mengatakan nggak apa-apa, sunat nggak disunat juga. Ada yang sampai nggak mau disunat sampai mau kuliah, nggak mau dihitan sampai mau kuliah. Ngapain lu kamu sholat itu wudhu kan dia nggak bersih, tidak akan diterima sholatnya. Nah termasuk itu kan koreksi bahwa hukum Islam itu kadang-kadang orang belum paham seutuhnya. Jadi pahami bahwa perjuangkan kita untuk orang muslim yang mengerti tentang aturan agama, menghitan anak-anak itu sebelum balik, sebelum usia 15 tahun, dikarenakan dari mulai usia 15 tahun mah sudah wajib ibadah. Bahkan lebih utama sebelum 7 tahun. Lebih hebat lagi itu semua. Yusuf itu sebelum 7 tahun kayak atau 7 tahun enggak tahu. Mungkin baru 6 tahun. Itu bagus. Bahkan ada yang lagi masih bayi. Cuma kalau dihitan lagi bayi sayangnya itu kecil itunya. Nantinya nggak bakal berkembang gede itu alatnya. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itulah merupakan salah satu dari bukti syukur atas karunia kenikmatan punya anak, punya cucu. Sudah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kewajiban, bil khusus kewajiban sholat itu harus dibersihkan kulupnya. Nah, dalam bukti syukur itu mudah-mudahan wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan lantas nikmat itu disyukuri, niscaya bakal ditambah-tambah. Dan ketika kufur nikmat, azab Allah yang sangat pedih. Kita di dalam langkah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, umur panjang, sehat, terus-terusan mudah-mudahan senantiasa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita mentasarufkan kesempatan dan waktu untuk beribadah kepada Allah, niscaya Allah bakal menambah keberkahan kesehatan. Atau sebaliknya, kalau sebaliknya malah kita sudah sehat, sudah ada waktu kesempatan terus tidak dimanfaatkan, ingat bahwa ancaman Allah itu inna azabi lasyadid. Azab Allah itu sangat pedih. Lebih-lebih di akhirat nanti bakal dihisab segala amal perbuatan kita, segala tingkah laku kita. Bakal famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebajikan sebesar biji zarah, pasti bakal ditemukan hasil kebaikannya. Sebaliknya wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejahatan, kejelekan sebesar biji zarah pun bakal ditemukan hasil kejelekannya nanti di akhirat. Bahkan waktu hidup di dunia ini bakal terasa juga akibat-akibat daripada perbuatan itu. Ya. Orang yang menolong pasti akan tertolong, orang yang menghina pasti akan terhina, orang yang bersyukur pasti akan dicukup.
dititipkan oleh Allah. Orang yang serakah pasti akan mendapatkan kecelakaan, orang yang ikhlas pasti akan damai, orang yang yang iri hati pasti akan gelisah. Orang yang iri hati pasti akan gelisah, orang yang jujur pasti akan dipercaya, orang yang berbohong pasti akan terbongkar, orang yang rendah hati pasti akan mulia, orang yang sombong pasti akan dijauhi oleh orang banyak, orang yang sabar pasti akan mendapatkan kebahagiaan, orang yang berburu-buru pasti akan menyesal, orang yang rajin pasti akan berhasil, dan seterusnya. Jadi ada berjalan hukum sebab dan akibat, hukum kausalita, sebab dan akibat. Dikarenakan memang ini hidup di dunia, hidup menjadi manusia yang sosial dengan orang lain. Kalau kita baik kepada orang lain pun bakal baik kepada kita. Betul? Kalau kita menjadi orang yang penyayang, pasti bakal disayangi orang juga. Kalau kita menjadi orang yang suka menzolimi orang, pasti bakal dizolimi orang lagi. Hukum kausalita, sebab akibat bakal terjadi semenjadi dunia. Apalagi nanti bakal ditemukan di akhirat. Ketika tidak ditemukan di dunia, pasti bakal ditemukan di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kesalahan, kehilapan, kealfaan kita. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cara kita mohon ampun kepada Allah dikarenakan ada yang dosa yang bersangkutan dengan sesama manusia, mohon ampun, mohon maaf kepada sesama dulu. Dikarenakan kalau tidak dimaafkan, tidak diampunkan oleh sesama, Allah pun tidak akan menerima ampunan. Syarat tobat untuk sesama manusia, satu, berbanyaklah mohon minta ampunan, minta diampuni, minta dimaafkan. Yang kedua, perbanyak istighfar. Yang ketiga, jangan diulangi perbuatan itu. Yang keempat, memperbaiki amal lebih baik setelahnya. Itu kalau dosa yang bersangkutan dengan manusia. Kalau dosa yang bersangkutan dengan Allah cuma tiga. Satu, perbanyak istighfar. Dua, merasa menyesal akan melakukan perbuatan dosa. Yang ketiga, lebih banyak memperbaiki amal lebih baik ke depannya. Jadi yang lebih berat mah dosa yang bersangkutan dengan sesama. Mudah-mudahan kita bisa terbebas dari dosa sesama. Makanya kita harus bergaul dengan orang banyak supaya kita tahu siapa orang yang senang dan siapa orang yang tidak suka kepada kita. Supaya kita saling berjabatan tangan dengan musafahah, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki amal kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Masalah fikih, masalah salat. Nggak ada. Udah suruk belum? Ya. Terima kasih. Nggak ada Pak, nggak ada pertanyaan? Yuk, terima kasih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
عليه السلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.